Halo semuanya, selamat datang di Biru, Bincang-Bincang Seru. Bersama saya Adinda dan rekan saya Dewi yang akan menemani bincang-bincang seru kali ini dengan tema pertunjukan drama sebagai wadah mengekspresikan diri lewat seni drama. Nah benar banget nih Wi, sesuai dengan tema kita di awal tadi. Dan pastinya bincang-bincang kita hari ini bakalan seru banget karena kita kedatangan seorang narasumber utama yang tentunya lebih memahami tentang dunia drama. Benar banget. Nah sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan dulu kali ya Dinda ya. Boleh mungkin dari Pak Gugum dulu sebagai narasumber utamanya. Lalu dari paling pojok itu ada Adik selaku kru drama, lalu ada Resdinar dan ada Firda. Selanjutnya boleh Adinda mungkin diperjelas lagi nih Pak Gugum itu sosoknya seperti apa sih? Nah, itu yang lebih mengenal. Nah sebelum kita lanjut ke bincang-bincangnya nih, jadi Pak Gugum ini merupakan seorang guru bahasa Indonesia Pak Ya, di betul. SMP 78. SMP 78 Jakarta. Ya. Dan merupakan pembina dan pelatih dari pasukan sastra. Ya betul, pembina sekaligus pelatih pasukan sastra 78. Terus juga alumni dari Teater Zat UNJ ya Pak? Ya alumni Teater Zat UNJ, nah alumni UNJ juga ya, alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga. Nah, Bapak tuh kesehariannya itu berarti sebagai guru bahasa Indonesia Pak? Ya keseharian saya sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi sehari-hari ngajar buat di SMP 78 Jakarta, ngajar bahasa Indonesia. Tetap Pak ngajar di sini, tetap ngajar di sini atau ada? Oh ya, hanya ngajar di sini aja. Ngajar. Oke. Nah menarik banget nih narasumber utama kita kali ini, jadi makin tertarik dengan dunia drama. Mungkin langsung aja Pak ke pertanyaan pertama itu, kalau misalkan saya cari tahu di internet gitu Sampai ya tahu gitu. ya kebetulan ada gitu kan di internet. Bapak tuh suka sama dunia drama, dunia aktor, terus menulis naskah gitu. Nah, kira-kira apa sih Pak alasan Bapak bisa menyukai dunia drama, dunia keaktoran Karena itu? hidup kita perlu drama ya. Kenapa mesti suka sama drama? Kayaknya emang dari sekolah ya, dari sekolah zaman SMP, zaman SMA emang kayaknya seneng aja ngelihat nonton film gitu. Awalnya gitu nonton film, terus baca novel gitu. Seneng aja sama hal yang berbau sebuah cerita gitu. Nah kemudian akhirnya memutuskan buat masuk ke dunia ini akhirnya itu sejak SMA ya, sejak pertama kali SMA tuh memutuskan buat masuk dunia ini lewat dulu ekskul teater ya Bu ya, di Tangerang, saya orang Tangerang ya. Nah memutuskan buat ikut teater di Tangerang gitu dan ngerasain ada dunia baru aja, dan ternyata dunia yang selama ini saya cari-cari gitu, dan dunia yang sangat menyenangkan banget dan memang saya banget gitu di SMA. 3 tahun bertahan di teater gitu ya. Kemudian masuk ke kuliah pun akhirnya juga mencoba mencari jurusan yang relate gitu akhirnya. Awalnya mau masuk ke IKJ sebenarnya awalnya di penyutradaraan, cuma terhalang restu orang tua gitu yang dulu masih pikiran masih masuk negeri aja gitu. Jadi ya udahlah, coba deh akhirnya milih bahasa Indonesia karena dulu juga tertarik sama bahasa Indonesia gitu. Akhirnya udah terima di UNJ, nerusin, dan ternyata di UNJ itu banyak banget teaternya kan ya. Iya. Sempat ngerasain banyak teater juga gitu. Sempet ngerasain ikut Sastra Mardika juga gitu, sempet ngerasain bengkel sastra juga gitu. Akhirnya tapi menetapnya dan bertahannya di Teater Zat saat itu gitu. Sampai akhirnya belajar jadi aktor, belajar nulis naskah drama. Di SMA juga nulis, cuma akhirnya yang benar-benar serius nulis dan akhirnya benar-benar dipentasin ya waktu di Teater Zat gitu. Dengan naskah waktu itu juga di Bumbu dari Tiru. Itu naskah yang akhirnya membawa Zat juga ke festival teater Jakarta saat itu. Yang akhirnya di itu dipentasi 3 kali waktu itu. Buat pentas tunggal, buat ulang tahun Teater Zat, plus buat festival teater Jakarta. Dan yang membuat akhirnya saya pun juga akhirnya ngelatih teater juga di SMA saya yang dulu saya ikut teater, kemudian sampai akhirnya ya udah saya merasa berteater akhirnya perlu juga nih disebar virus-virus teater sama anak-anak. Makanya akhirnya di SMP ini saya coba untuk buat satu ekskul gitu ya, namanya Pasukan Sastra 78 yang isinya adalah memang anak-anak SMP yang cinta dan suka sama dunia teater kayak gitu. Nah Pak, jawabannya cukup menarik nih ya. Kan tadi Bapak bilang itu kalau menurut Bapak
dunia drama itu ibaratnya kayak dunia bapak banget lah ya. Iya sih. Yang kayak wah menemukan dunia yang dicari-cari gitu. Nah kalau dari penjelasan bapak yang tadi nih, saya pengen tahu aja sih, menurut bapak jadinya tuh drama itu seperti apa sih pak? Kalau misalkan bapak sampai bilang wah ini dunia saya banget nih gitu. Nah bapak tuh memandang drama itu Drama itu kan emang keseharian kita ya. Sekarang pun kita lagi acting gitu ya. Lagi acting gitu, lagi acting. Ya lagi acting dengan berbagai macam caranya gitu. Dan yang pasti kan sutradara abadi kita kan Tuhan, itu yang mengatur semua skenario terbaik. Jadi sebenarnya bohong kalau setiap orang bilang pernah main drama nggak terus dia bilang belum, itu bohong banget. Karena sejatinya setiap manusia pasti pernah acting dalam hidupnya gitu ya. Kayak misalnya kita ngomong sama dosen misalnya gitu ya, belum ngerjain tugas tapi kita selalu cari alasan, selalu pasang muka acting melas segala macam, itu bagian dari acting gitu ya. Dan kenapa akhirnya saya rasa ini dunia saya dan saya menganggap drama itu apa? Kayak drama itu memang benar-benar adalah sebagai wadah untuk kita bisa mencurahkan semua rasa yang belum pernah kita curahkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya jangan heran kalau akhirnya ada anak-anak teater dalam tanda kutip biasanya akan beda tuh antara dia keseharian sama dia ada di panggung gitu. Karena memang sejatinya memang perlu ada satu tempat atau wadah untuk mencurahkan semuanya gitu, hati, pikiran dan semua bersatu lewat dialog-dialog, lewat sebuah pentas gitu. Itu sih drama yang saya. Berarti menurut bapak itu ibaratnya drama itu kayak wadah buat mengekspresikan diri juga. Iya, kayak tempat yang pas buat akhirnya gimana caranya ini sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan rasa, mengekspresikan seluruh raga ada di sebuah pentas drama. Intinya jadi wadah untuk penuang semua rasa lah ya. Betul. Karena kan kadang kita di hidup ini gitu ya, mungkin yang cowok ngerasa kita nggak bisa berkata-kata kadang di hidupnya di kehidupan kita sehari-hari gitu, atau kadang kita sulit untuk ngomong apa, tapi kalau di panggung bakal lancar aja gitu. Ya dengan treatment latihan teater ya kayak gitu. Terus makanya saya rasa kalau seluruh orang di dunia ini latihan teater kayaknya nggak ada lagi deh perselisihan gitu, nggak akan ada lagi permusuhan gitu, karena pada akhirnya semua akan mengerti mengolah rasa dengan baik gitu. Mengolah emosi juga lah ya pak. Lanjut deh. Nah kalau Adik, Dinar sama Firda nih suka nggak sih nonton suka drama gitu selain nonton? Boleh Firda dulu mungkin tahu. Kalau nonton suka, tapi kalau bermain drama tuh kayak kurang gitu karena kurang pede gitu kayak. Nah pede itu bakalan banget bisa teratasi dengan cara latihan teater. Iya kayak masih belum pede. Nggak pede ngomong gitu ya. Gitu. Kalau saya juga suka nonton, apalagi waktu itu pernah lihat apa ya? Itu acara sekolah sih pensi gitu. Dia tuh sekolah saya itu SMP-nya nunjukin drama gitu. Keren banget sampai ada adegan berdarah-berdarahnya. Keren beneran. Tuhnya wah keren tuh, tapi ya kalau buat nyoba main sendiri agak belum berani ya, kayak ya mesti banyak apa ya, malu, grogi gitu. Jadi ya saya jadi penonton aja gitu. Penikmat aja. Iya, penikmat aja gitu. Kalau saya sih pernah tergabung juga ya di komunitas drama pak, di UNJ Bengkel Sastra tapi. Oh anak Bengkel Sastra. Anak muda healthy ya? Iya, udah healthy. Kemarin sempat pentas pak. Oh pentas juga? Oh, tapi jadi krunya. Oh jadi krunya. Nah, iya kalau nyinggung soal apa ya nonton drama, jujur aja suka memang, tapi kalau masalah main wah kayaknya saya kurang bakat tuh pak. Kurang. Jadi nggak dulu. Udah coba belum bilang nggak bakat? Udah, Oh, jadi udah. di Bengkel Sastra itu kan ada juga latihannya. Nah, cuman yang dipilih ya pasti yang paling terbaik dong pak. Paling terbaik, yang actingnya paling bagus, dan kebetulan kurang gitu. Jadi krunya aja seperti itu. Tapi tertarik jadi pemainnya nggak? Tertarik. Iya. Taruh ngomong sama bunda healthy tolong. Kalau ini adik nih. Kita latihan juga tertarik ya, cuman Masih ada sekarang di bengkel? Masih. Oh masih, anak Bengkel Sastra? Iya. Nah pak, tadi kan udah sempat nyinggung masalah pasukan sastra ya. Iya. Nah, itu Kenal. Hah? Kenal. Alhamdulillah belum. Oh, Oke, belum. mau kenalan. Ya. Nah, itu kan bapak yang ngebentuk ya. Iya. Nah, saya pengen tahu alasannya dulu sih. Misal kenapa bapak dari guru bahasa Indonesia ya tadi emang sebelumnya dari pengalaman SMA ya udah suka sama dunia drama. Terus kenapa sampai akhirnya itu tergerak untuk ngebentuk pasukan sastra itu? Tapi Pak, tunggu dulu nih. Ditahan dulu jawabannya karena mau ada iklan yang Oh iya. Iklan ya. Sponsor ternyata ya. Bisa.
Orang bilang kita generasi yang terlahir dari tontonan, yang membuka jendela dunia pun harus dibudayakan. Lalu katanya kita generasi yang hanya bisa menunduk saat bicara pada maya untuk meraih masa depan, dan terjebak pada mayoritas yang diam. Pada akhirnya menjadi generasi yang hanya diam dan tak bisa berkomentar. Coba peka. Mari tunjukkan pada dunia bahwa kita generasi yang bisa berpendapat. Agar tahu kalau apa yang kita cari sebenarnya ada di depan mata. Mulai membuka diri pada luasnya dunia. Lalu berani berbalik dan mengambil jalan sendiri agar kita bisa sampai ke garis akhir lebih awal. Sudahkah lebih baik? Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas, makan yang bergizi, minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat! Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting. Tapi ingat, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting. Tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik. Waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin. Bebas stunting. Cegah stunting itu penting. Hidup berencana itu keren. Nah sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi kan sempat ditanya nih Pak, kenapa sampai akhirnya memutuskan bisa ngebentuk pasukan sastra? Mungkin bisa dijawab. Terkait kenapa akhirnya mesti ngebentuk ekskul sastra ini, ya pada akhirnya ya kali kan ngeliat anak-anak SMP yang memang luar biasa banget gitu ya, dilihatnya gitu ya. Saya rasa udah saatnya nih bahwa mereka semua benar-benar mengenal pelan-pelan dulu soal dunia teater gitu. Akhirnya ya udah coba untuk ngajak mereka semua untuk kumpulin anak yang emang cinta sama dunia penulisan. Karena kan sastra bukan cuma bergerak di bidang teater aja ya, tapi pada akhirnya kan di bidang puisi, prosa, kemudian drama itu sendiri sama mading gitu. Jadi ada empat bidang yang akhirnya mereka pelajari gitu. Tapi fokusnya ke bagian dramanya itu sendiri gitu. Akhirnya udah coba kumpulin, ternyata banyak banget orang-orang yang memang suka sama dunia ini gitu. Ya udahlah akhirnya yuk sama-sama kita bikin. Itu di tahun 2016 awalnya. Akhirnya coba bikin, ya udah akhirnya 2017 kita coba ikut event di Festival Teater Anak. Dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa karena di SMP di Jakarta Pusat kan nggak pernah ada ekskul teater gitu. Makanya kita berhasil mewakili Jakarta Pusat di tingkat nasional satu di Festival Teater Anak tahun 2017. Akhirnya ikut lagi tahun 2018, dapat lagi penghargaan terus sampai akhirnya kemarin di 2022 puncaknya kita dapat juara 1 di Festival Teater Anak tingkat DKI Jakarta kayak gitu. Jadi saya rasa udah saatnya nih, yaudah yuk sama-sama buat kita cintai teater dari sejak dini, karena pada akhirnya untuk anak-anak dikenalin dunia teater dari dini itu kelihatan banget jadi anak-anak yang beda sama anak-anak yang lain gitu. Mereka lebih aktif, mereka lebih percaya diri kalau maju prestasi ke depan, nggak lagi gagap ngomongnya, nggak pede lagi gitu. Jadi sangat bermanfaat buat hidup mereka semua kayak gitu sih. Kalau ini Pak, ini kan namanya pasukan sastra ya Pak.
itu ada artinya sendiri nggak sih Pak? Atau alasan tersendiri kenapa? Kenapa namanya mesti pasukan? Karena saya menganggap mereka akan jadi pasukan, jadi orang-orang yang akan siap angkat senjata dan buat ngelawan para musuhnya dengan karya mereka gitu. Jadi udah nggak zaman sekarang lawan lewat komen hate comment gitu segala macam, tapi udah saatnya mereka semua buat nyerang lawannya tapi pakai karya mereka gitu. Kenapa sastra? Karena lingkup kita bukan cuma drama gitu ya, dari balik ya ke sastra yang cakupannya luas gitu. Jadi mereka akan belajar buat nulis juga, kita juga latih mereka buat baca puisi juga, buat nulis puisi juga, nulis cerpen juga, bikin mading juga di setiap lantai gitu. Jadi diolah ke kreativitasannya gitu. Jadi tempat dan wadah buat seluruh anak 78 buat kreatif kayak gitu. Berarti nggak cuma tanpa alasan lah ya nama Pasti. Ya, karena nggak cuma sekedar pasukan satu nggak ada artinya. Kalau 78 ya pasti karena semua 78. Ini kan tadi udah disinggung juga ya kalau pasukan sastra itu udah banyak menampilkan karya-karya dramanya gitu. Nah, genre-genre yang ditampilin itu genre apa aja Pak? Yang pasti karena ini teater anak-anak ya berarti anak-anak ya gitu ya, pasti anak. Berarti gimana caranya mereka harus tetap pada dunia mereka gitu, dunia anak-anak, mereka nggak boleh lepas dari itu semua gitu. Walaupun kadang kita suka sentil juga soal ya suka-suka ala anak-anak gitu, cuman tetap jalurnya dicerita anak-anak kayak gitu. Nah, untuk soal genrenya ya kita pernah bawain juga lenong gitu ya di Jula Bahasa Engkong tahun 2019 itu kita juga pernah bawain. Terus kita coba drama musikal itu di pentas tunggal dia mencari bintang, kita pentas 2 kali waktu itu. Jam 1 sampai jam 4 sore, dan hebatnya mereka nggak ada kata lelah gitu, nggak ada lupa capek gitu, nggak ada. Mereka semangat banget gitu, latihan mulai dari jam 1 sampai setengah 6 ya ayo latihan gitu, setiap hari masuk latihan ya ayo latihan gitu, hebatnya gitu. Kemudian genre yang akhirnya sering juga pernah di nyanyian kota yang membawakan tentang anak pengamen yang anak Cipalang gitu ya, yang akhirnya merasa perlu mendobrak aturan pemerintah bahwa mereka harus tetap tinggal di jembatan itu kayak gitu lah ya. Terus pernah juga terakhir kemarin di 2022 di FTA 2022 kita bawain anak bangsa, nyertain tentang anak sekolahan yang sangat pintar-pintar dan mereka mau meraih mimpinya kayak gitu. Intinya sih jalur pada anak-anak, cuma genrenya yang kadang komedi, kadang musikal gitu sih. Cuma tetap ada ranah anak-anak. Nah, tadi kan di awal sempat Bapak bilang kalau drama itu wadah untuk mengekspresikan diri. Nah, berarti buat kita nih bisa dong ya Pak drama untuk mengekspresikan diri. Terus karena kan di drama itu udah ada naskah atau kayak notasi-notasinya yang mengharuskan aktornya itu seperti apa gitu. Kadang di naskahnya kita harus seneng tapi aslinya sedih gitu. Berarti melalui drama bisa untuk mengekspresikan diri gitu. Oh iya pastilah lewat drama kan akhirnya di setiap dialog, di setiap gerakan pasti kan memang benar-benar buat mengekspresikan dirinya gitu ya, nggak cuma sekedar buat pentas nggak ada artinya gitu ya, pasti ada olah rasanya, ada olah ekspresinya ya. Pasti setiap naskah, setiap untayan dialog yang keluar dari para aktor ya pasti untuk mengekspresikan dirinya gitu. Makanya dengan cara dengan cara latihan yang intensif gitu, dengan cara latihan yang rutin sehingga seorang aktor bisa nyampein pesan dengan baik gitu. Nah Pak, ini mungkin buat semua aja kali ya pertanyaannya sekalian. Ada pengalaman paling menariknya tuh apa sih Pak? Apalagi Bapak, nggak apa-apa sih Bapak dulu aja selaku pembina. Pembina. Itu teater, pasukan teater itu. Pengalaman unik yang paling unik banget Pak. Yang paling unik anak-anak mendiamkan mereka nangis deg-degan untuk pentas itu sih. Karena mereka di backstage itu kalau mereka lagi udah gong 3 kan artinya mau pentas mau masuk kira tutup lampu udah mulai gelap. Mereka mulai air mata keluar, bukan nggak pengen pentas tapi lebih ke deg-degan gitu. Dan yang bikin unik adalah yang bikin unik dan jadi pengalaman yang nggak pernah terbeli adalah mendiamkan tangisan mereka. Karena kalau pentas kadang 40 orang, kadang 36 gitu, nggak pernah dikit ya. Jadi membuat mereka semua harus tenang, itu sih yang unik dan pengen terus diulang setiap tahunnya gitu. Karena itu berharga banget gitu sih. Yang paling penting kan chemistry-nya, jadi emang harus banget nih gitu buat semua yang mau jadi pelatih teater anak-anak, perlu banget ada dulu chemistry karena mereka bukan robot, mereka adalah anak-anak yang masih polos. Jadi gimana caranya? Ya harus tanamin dulu cinta sama teater, baru mereka akan tulus buat pentas. Karena kalau mereka cuma disuruh nanti begini ya gitu, kayak aktor akan capek kalau cuma sekedar disuruh. Tapi harus cintai dulu
naskahnya, cintai dulu pentasnya, cintai dulu keluarga besar yang ada di grupnya gitu, baru itu semua bakal ngalir dengan indah di pentas nanti. Perasaan di situ ya Pak. Betul. Jadi nggak cuma apa ya, ibaratnya kalau kita ngarahin oh nanti begini-begini itu kayak lebih gak dapet feel-nya aja. Iya gitu. Dibebasin aja mereka mau kayak gimana, cuma tugas kita ngarahin aja. Buat Itu sih. ngarahin. Karena dunia anak kan bedanya sama dunia kita orang dewasa yang mau diomelin dikit ya kita ngerti gitu mau kayak gimana, cuma kalau mereka diomelin dikit ya Bingung. paling mereka kalau nggak bingung nangis gitu loh. Iya, betul. Oke, Ini mungkin yang lain. boleh dari Adik lagi. Dulu ya. Mungkin kalau pengalaman unik, mungkin yang kemarin ada ya. Kan kemarin di teater Bengsas Mencari Senyuman ada peran yang lucu tuh. Perannya peran Banci. Nah itu beneran itu aktornya itu bisa meranin dengan baik banget. Sampai saya aja yang terlibat langsung gitu ya di belakang panggung bisa ngeliat antara Gladi sama pementasannya itu bener-bener beda, bener-bener keluar gitu. Apalagi yang kemarin kan apa ya? Mungkin karena Bengkel Sastra udah lama nggak pentas selama 2 tahun pandemi, kemarin jadi istilahnya kayak apa ya? Pembalasan rasa gitu, pengeluaran rasa. Jadi semua aktor bisa keluar potensi yang sebenarnya. Yang lain? Oke, mungkin boleh dari Karena saya cuma sebagai penikmat aja, terus yang unik tuh ya waktu pas pensi SMP itu sih, itu kan dia tuh ada peran apa ya, segala diseret, beneran diseret loh, dimasukin ke karung, dipukul, beneran bunyi buk. Iya, emang adegannya agak kekerasan gitu sih, dia ditarik, dipukulin, sampai kenceng banget, sampai ikutan ngilu itu beneran gimana gitu kan. Makanya kan itu yang meranin itu teman-teman saya juga kan, saya tahu gitu dari kalau selesai di situ, lu kenapa beneran digebukin nggak? Enggak, aman gitu. Terus ada juga adegan yang berdarah tadi tuh, kira-kira beneran takut. Berarti saat menjiwai ya. Iya, menjiwa banget sampai penonton yang lain itu juga sampai Nilai beneran. Iya, itu juga jadi topik perbincangan yang hangat itu. Habis pensi itu seminggu 2 minggu itu rame terus dibicarain. Main hot newsnya positif. Iya, karena aktornya keren banget, sumpah keren banget. Oke, mungkin dari Firda. Kalau aku hal yang itu kali ya pas SD. Jadi tuh aku ada sekolah anuan akhir tahun gitu, kayak kenaikan kelas gitu. Aku nggak tahu kalau itu drama. Jadi kayak kakak kelas aku tuh kayak meranin gitu banyak gitu kayak di panggung tuh. Menurut aku anak SD udah bisa kayak gitu tuh itu keren banget sih. Tapi aku belum berkecimpung waktu itu, belum. Keren ya SD. Iya, SD keren. Ternyata dia lebih dasar lagi Pak. Nah, dari SMP ini dari SD Pak. Iya, dari dulu lagi. Kayak prank tapi drama. Oke, lanjut Dinda. Ini mungkin tadi kan drama itu bisa buat mengekspresikan diri, terus biar kita nggak percaya diri gitu. Tapi selain itu ada nggak sih Pak ilmu-ilmu yang bisa yang didapat dari drama yang bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari? Bisa lebih menghargai orang lain gitu ya, menghargai satu sama lainnya gitu, bisa bersosialisasi dengan baik. Kenapa percaya diri banyak lah pasti, intinya modal yang baik untuk seorang anak bisa percaya diri ya lewat teater. Nah, mungkin jadi pertanyaan penutup juga ya Pak dan teman-teman Budiman nih. Iya. Ada kira-kira pesan dan kesan mungkin buat dunia drama yang ada pada saat ini? Khususnya di ini Pak, level mahasiswa gitu. Iya, dari segi manapun lah biar kita kupas tuntas. Pesan dan kesannya ya terus berproses aja buat para penggiat, buat penikmat, terus nikmatin supaya yang pentas juga merasa dihargai gitu. Karena pentas tuh akan terasa nikmat kalau ada penontonnya gitu ya. Dan butuh juga para penontonnya gitu. Dan buat para penggiat yang memang lagi bergiat di dunia teater ya teruskan dan lanjutkan, karena memang teater dunia asik lah. Dan memang melelahkan, cuma lelahnya gak akan pernah terbayar pakai apapun kayak gitu. Dan buat pesannya buat semua orang-orang yang masih berkecimpung di dunia teater, terus maju aja dunia teater kayak gitu, dan terus cintai dunia teater. Karena dunia teater memang teater nggak bakal mengubah dunia, tapi dengan satu pertunjukan teater itu bakal mengubah satu prinsip orang perlahan-lahan gitu sih. Jadi lewat teater juga ubah karakter orang juga. Ya kan, dengan cara kita misalnya mau nyampein sesuatu tapi kita nggak bisa, tapi lewat pentas bakal tersampaikan dengan baik kayak gitu. Oke, boleh mungkin dari Adik. Harapan saya mungkin yang pasti jelas agar komunitas teater di level kampus itu semakin berkembang, semakin
rutin juga pentasnya, semakin yang nonton pentas itu semakin banyak. Dan untuk juga mahasiswa umum jangan ragu gitu kalau ada pertunjukan teater atau drama di kampus yang diselenggarain di kampus itu, datang aja gitu. Pasti nggak bakal rugi, nggak bakal nyesel, pasti bakal terhibur. Iya. Nah mungkin Bentar, masih ada 2 lagi. Mungkin dulu atau Mungkin misalnya ya semoga apa ya perdramaan ini ya semakin berkembang gitu. Terus ya dari yang saya lihat testimoni dari teman-teman saya ini yang ikut drama juga, saya ngeliat dia tuh pribadinya gimana ya, bagus gitu, anaknya vokal banget, berani ngomong gini. Jadi boleh dicoba mungkin buat teman-teman ya, karena pasti dari ikut teater drama juga bakal banyak banget hal yang bisa dipelajari. Ini sebagai apa ya, tamparan juga sih untuk buat diri sendiri gitu ya. Jangan takut mencoba karena pasti akan banyak hal-hal baik yang kalian dapatkan. Kalau dari aku, semoga teater drama ini lebih maju lagi ya. Terus untuk mahasiswa nih, semoga makin tertarik lagi, khususnya aku sih. Kayak ayolah gitu, coba. Ayo ikut Bisa pasti. takut gitu. Udah itu aja sih. Oke, karena itu tadi jadi pertanyaan terakhir, mungkin itu aja Pak yang mau dikepoin. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi, bisa lebih mendalami, memblusuk-blusuk tuh tahu tentang teater. Mungkin boleh disimpulin Dinda. ya untuk kesimpulan diskusi kita hari ini, jadi drama itu bisa ya Pak untuk mengekspresikan diri, untuk biar kita lebih pede lagi, terus juga bisa untuk kita lebih lebih gampang berinteraksi dengan orang lain gitu, terus juga mengelola emosi kita gitu. Mungkin itu aja dari diskusi kita teman-teman. Semoga diskusi kita bermanfaat untuk kalian yang menonton. Sampai jumpa di episode biru selanjutnya. Terima kasih. Makasih ya Pak. Makasih teman.